Pendapatan CGHS di kuartal 1 2025 tercatat 136 miliar rupiah dan angka ini tumbuh 3% dari target, bahkan juga melampaui pencapaian di kuartal 1 2024. Nah, apa faktor ini yang menyebabkan pertumbuhan begitu pesat di kuartal 1 2025 ini? Ya, di kuartal 1 ini memang selain kami juga melakukan penetrasi ke segmen pelanggan baru yang sudah kami awali di tahun 2022 dan 2023, kami juga melakukan ekspansi ke daerah-daerah baru ya, yang kami targetkan sebagai pengembangan, kami menyebutnya CNG Hub ya. Jadi yang sebelumnya kami punya hub beroperasi di Jawa Tengah, yaitu di Klaten dan di Bandung. Kami mengembangkan juga hub baru CNG dimulai tahun 2025 awal ini di Kediri dan Malang. Nah, jadi harapannya hub ini adalah bagian dari pengembangan cakupan distribusi kami yang saat ini masih terbatas di utara Pulau Jawa. Jadi kami kembangkan sampai ke selatan Pulau Jawa. Jadi itu yang diawali di tahun 2025 ini, dan memang dengan kondisi sekarang di Pulau Jawa yang mungkin kita juga tahu ada kurangnya pasokan gas ya. Jadi memang sedang banyak kebutuhan-kebutuhan industri yang khususnya sudah menggunakan jaringan pipa gas juga kurang terpenuhi kebutuhannya. Itu juga sekarang kami juga ada permintaan dari segmen tersebut. Jadi mereka melakukan sebuah kombinasi ya, kombinasi sumber gas yang mereka gunakan tidak hanya menggunakan jaringan pipa, tapi sebagian juga menggunakan teknologi CNG. Karena CNG ini kan secara produk mirip dengan gas dengan jaringan pipa. Jadi itu yang mengawali di tahun 2025 pertumbuhan pendapatan kami. Sehingga, dan itu masih dalam rencana kami di tahun 2025. Jadi ekspansi itu juga masih sesuai dengan target kami tahun 2025. Dan dengan tambahan nanti 3 stasiun itu harapannya itu juga makin memperluas lagi jaringan kami, dan itu juga bisa menciptakan pendapatan revenue yang lebih banyak lagi di tahun 2025. Kita bisa bilang wilayah seperti Majalengka itu second tier ya Pak ya, bukan wilayah-wilayah besar gitu. Alasan memilih wilayah tersebut apa Pak? Selain karena memang permintaannya tinggi dan juga memang karena keterbatasan yang tadi juga sudah Bapak sampaikan. Apakah karena memang potensinya cukup besar? Yang pertama kita berdasarkan sumber gas dulu yang ada ya. Jadi saat ini yang tersedia memang di Pulau Jawa ini sebagian besar sumber gas itu ada di utara Pulau Jawa. Nah, jadi kami melakukan pembangunan CNG station mendekati sumber gas tersebut. Jadi ada di Majalengka, kemudian di Gresik, dan ada di Jawa Tengah. Kemudian memang target kami, pelanggan kami justru ada di selatan Jawa. Jadi kami mendistribusikan dari sumber gas yang sekarang tersedia, kami distribusikan kepada pelanggan kami yang ada di tengah dan selatan Jawa gitu. Jadi faktor utamanya adalah sumber gas. Tapi bicara potensi, memang potensi itu tetap ada di sekitar daerah-daerah yang kami bangun karena keterbatasan jaringan pipa gas yang sekarang ada di Pulau Jawa. Jadi itu juga bagian dari pengembangan kita ke depan, tidak hanya sekedar yang ada di sekitaran wilayah sumber gas yang kita akan bangun CNG station, tapi juga menuju ke Pulau Jawa bagian tengah dan bagian selatan. Berarti sumbernya ini masih di Jawa bagian selatan? Utara sumbernya. Betul. Apakah ada ekspansi di luar wilayah Jawa ini juga yang juga menggunakan sumber dari Jawa bagian utara ini, Pak? Ya, yang pasti ekspansi kami lakukan ke daerah-daerah yang memang tidak punya jaringan pipa gas ya. Jadi daerah-daerah yang baik itu industrinya tumbuh, perekonomiannya tumbuh, secondary city kami menyebutnya, itu yang tidak mendapat akses natural gas. Karena selama ini mereka untuk menjalani usahanya, itu mereka menggunakan bahan bakar LPG atau BBM. Nah, itu yang mereka konversi menjadi natural gas. Karena natural gas ini secara biaya juga mereka jauh lebih hemat, karena produknya produk lokal yang memang diproduksi dari sumur-sumur yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua juga secara kualifikasi juga gas itu lebih bersih dibandingkan bahan bakar minyak. Jadi hal seperti itu yang menjadi trigger mereka untuk bisa mengkonversi dari penggunaan BBM atau LPG menggunakan CNG tadi. CNG. Gitu. Tadi Bapak kami juga sempat menyebutkan bahwa ada CNG station di Gresik, Grobogan, satu lagi di Majalengka yang ada di Jawa Barat. Sejauh ini bagaimana Pak perkembangannya dan kapan kira-kira ditargetkan untuk beroperasi? Ya, 3 stasiun ini
Saat ini sudah dalam tahap akhir construction ya, sudah selesai dalam 80 hingga 90% construction dan hampir siap beroperasi. Memang kami targetkan di masing-masing station itu di setiap kuartal ke depan. Jadi untuk yang di Gresik kami targetkan di kuartal 2 tahun 2025 ini, kemudian kuartal 3 nanti yang di Grobogan Jawa Tengah, dan di akhir kuartal 2025 ini adalah di Majalengka. Itu bisa lebih cepat juga, tergantung nanti bagaimana kebutuhan demand dari pelanggan kita. Tapi secara construction sudah siap, dan di 2 stasiun kami di Gresik dan di Grobogan itu sudah melakukan uji coba operasi ya. Tinggal masalah perizinan yang masih dalam tahap akhir. Dalam hal ini izin niaga ya, karena kami melakukan pengembangan jadi harus ada penyesuaian izin. Ya. Jadi itu yang kita harapkan di tahun 2025 ini Semua 3 session itu usai. betul, semua perizinan selesai dan 3 session ini bisa operasi di tahun 2025. Jika 3 stasiun ini beroperasi, berapa besar kontribusinya kepada pendapatan ataupun laba perusahaan, Pak? Ya, kalau bicara kapasitas 3 stasiun ini itu hampir menambah 40% sampai 50% dari kapasitas yang sudah kita miliki sekarang. Okay. Tapi secara operasional memang kita juga melakukan operasi di masing-masing stasiun ini secara bertahap ya. Jadi ditargetkan di tahun ini itu kita bisa menambah pendapatan kita itu sekitar 20-30% di tahun ini. 30%? 30% di tahun 2025. Dengan ya artinya dengan revenue tambahan tersebut juga kami mengharapkan ada tambahan profit juga dari situ ya. Mungkin let's say 2-3% tambahan profit dari situ. Dan nanti di tahun 2006 baru bisa full capacity ya untuk ke 3 stasiun ini. Karena memang 3 stasiun ini juga mendekati dari pelanggan-pelanggan kami yang sekarang sudah kami layani, pengembangan baru juga, dan itu akan mengurangi biaya transportasi kami. Jadi kami ada yang kami kirim dari stasiun kami yang sekarang ada di Cikarang, itu ada yang kami kirim ke Cirebon, ada yang kami kirim ke bahkan sampai ke Bandung gitu ya. Artinya dengan adanya stasiun-stasiun baru ini, itu akan memangkas ya, biaya transportasi dan logistik, betul. Melihat performa kuartal 1 2025 yang solid, Cegas ini juga menargetkan pendapatan sampai dengan 650 miliar sepanjang 2025. Apakah angka ini menjadi realistis untuk dicapai dan atau mungkin bisa melampaui, apalagi tadi kan 2025 ini masih mengurus perizinan. Full capacity baru akan dilakukan mungkin di tahun 2026. Ya. Jadi kami berhitung dengan pendapatan 650 miliar itu memang sudah kami hitung sebelum 3 session ini full capacity. Jadi masih dalam tahap awal ya. Sehingga memang dari pendapatan kami yang kami peroleh tahun 2024, kemudian ada pertumbuhan pelanggan di tahun 2025, plus penambahan CNG station, kami cukup optimis bahwa pendapatan kami akan meraih di angka 650 miliar. Artinya ada pertumbuhan sekitar 30% di situ. Di atas 650 miliar? Iya, tapi bicara kondisi sekarang ya, bagaimanapun juga kita harus concern terhadap kondisi perekonomian sekarang, itu juga menjadi catatan kami juga, bahwa pendapatan yang kami akan peroleh di tahun 2025 ini memang dalam hal ini ada pertumbuhan, cuman masih sifatnya kita moderate gitu ya, kita belum terlalu ekspansif, dan mudah-mudahan kalau memang kondisi pasar dan demand-nya juga bagus, karena semua ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang pasti. Nah, kalau itu baik semua, mungkin semuanya akan di luar dari yang kita rencanakan. Tapi paling tidak, kami targetkan memang di tahun 2025 tinggal stasiun ini bisa beroperasi secara baik dulu ya, secara optimal dengan penetrasi ke wilayah-wilayah baru yang sekarang di luar jangkauan kami.